Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri nama Benahi Pikiranmu. Namun sebelumnya kita akan sambut dua orang yang baru pertama kali ibadah di Magelang ini, yaitu Ibu Bella Rosiana dengan Rizka Ayu dari Jalan Palem 4 nomor 7 Petukangan Jakarta, Petukangan Utara Jakarta Selatan. Duduknya di mana? Ya, bisa berdiri sejenak. Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di kiri kanannya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Sekali lagi saya beri tema benahi pikiranmu. Kenapa kita perlu membenahi pikiran kita? Karena ternyata, saudara-saudara, kalau kita menjalani kehidupan di dunia ini, banyak orang yang intelektualnya tinggi, tetapi kehidupan mentalnya itu sangat buruk. Intelektualnya boleh tinggi, kepandaiannya boleh, tapi sayang sekali ya mentalnya buruk. Yaitu apa? Dia memiliki karakter yang tidak membawa damai. Dan bahkan karakter yang juga tidak disukai oleh banyak orang. Karakter yang seperti apa? Yang tidak disukai, termasuk kita semua juga sangat tidak suka dengan karakter-karakter itu. Nah, kita nanti akan mencoba untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang ini. Dari mana sumbernya? Kenapa dulu pada waktu kecil kita tidak seperti itu? Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata karakter kita itu berubah sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan lihat karakter-karakter yang seperti apa yang tidak membawa damai dan kita semua juga tidak suka. Tetapi barangkali perlu kita pertanyakan, apakah karakter itu ada di dalam diri saya? Yang pertama adalah mudah takut. Ada apa-apa sedikit takut, mudah marah. Ada apa-apa sedikit marah, saudara. Itu karakter yang sangat tidak membawa damai, enggak nyaman, saudara. Kalau kecewa, gampang berniat untuk bunuh diri. Padahal kalau dilihat masalahnya itu kecil, cuman taruhan bola atau barangkali main tebak-tebakan. Ternyata ketika kalah, dia mengambil sikap ya daripada malu, udahlah bunuh diri saja. Itu adalah karakter yang sangat buruk, saudara-saudara. Juga pesimis. Orang yang karakternya pesimis, itu juga tidak baik. Coba kita akan lihat, sebetulnya banyak sekali karakter-karakter yang bisa saya catat. Tetapi coba kita lihat yang ini saja. Adakah hal itu dalam diri kita? Pesimis atau mungkin juga suka menindas orang dengan kata-kata yang kasar. Karena dia seorang bos, sehingga menindas dengan seenaknya. Atau otoriter. Orang otoriter itu artinya orang yang enggak punya toleransi. Orang masih capek, pokoknya dia mau, dia main perintah ya harus orang itu jalan. Enggak urusan orang itu mau capek kayak mau apa, pokoknya yang dia mau perintah harus dilaksanakan. Itu orang yang otoriter, saudara-saudara. Atau yang lain lagi, yaitu terlalu sensitif. Terlalu sensitif, apa-apa sedikit gampang tersinggung. Orang sekarang menyebutnya baperan, saudara-saudara. Bawa perasaan, apa-apa sedikit dimasukkan ke perasaan.
Kemudian juga mudah menghakimi. Ada apa-apa sedikit langsung dihakimi tanpa dia tahu duduk masalahnya. Dia kadang suka intervensi dengan orang lain. Begitu dia melihat sesuatu yang tidak suka, langsung dihakimi. Harusnya dia tanya dulu, kenapa kamu seperti ini? Kemudian kita lihat karakter yang lain, yang juga tidak baik. Yaitu orang yang gila hormat. Pokoknya kalau dia belum dihormati, wah kayaknya sehari ada sesuatu yang hilang. Orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, itu orang yang sangat tidak baik. Kalau saudara berteman dengan orang yang model seperti ini, saudara nggak akan pernah bisa maju. Kemudian apa? Hidup sebagai benalu bagi orang lain. Ya, jadi hidupnya itu selalu kesana kemari bikin susah orang lain. Itu juga kehidupan yang tidak baik, saudara-saudara. Merasa tidak nyaman atas diri sendiri. Dia suka menghakimi diri sendiri. Artinya, dia tidak merasa bahwa dirinya itu punya potensi. Karena dia mengalami kegagalan, sehingga dia hakimi diri sendiri. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa maju. Yang ada akan gampang frustrasi dan stres. Yang lain yaitu apa? Mudah menyerah dan mudah mengeluh. Ini karakter-karakter yang betul-betul harus kita singkirkan. Kalau saudara ingin maju di tengah-tengah dunia yang keras seperti apapun, saudara harus hindari karakter ini di dalam kehidupan saudara. Kemudian juga egois, maunya diperhatikan sendiri, egonya kuat. Itu juga karakter yang tidak baik. Arogan, sok-sokan ya, kata-katanya juga wah luar biasa kalau sudah memaki-maki orang. Itu arogan, kata-katanya kasar, bahkan suka main tangan. Tahu ya maksud suka main tangan, saudara? Gampang mukul, gak peduli itu istrinya masih hamil atau apa, main kampleng semaunya sendiri. Itu ada orang-orang yang karakternya seperti itu, saudara-saudara. Atau bahkan sebaliknya, sifatnya itu childish, kekanak-kanaan. Dia butuhnya diperhatikan terus. Dan yang sekarang sering terjadi adalah nyinyir, tukang nyinyir. Tahu tukang nyinyir, saudara-saudara? Orang Jawa bilang itu lambe turah, ya, alias kakean cangkem, ya, kakean cangkem. Itu orang yang lambenya turah, saudara. Tukang nyinyir. Di Facebook nyinyir, di grup nyinyir, di mana-mana nyinyir. Itu orang-orang yang karakternya seperti itu sangat tidak baik. Lalu kita membuat sebuah pertanyaan sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang ini? Dari mana sumbernya? Kenapa dari dulu kok tidak seperti itu? Waktu kita masih kanak-kanak, kita tulus-tulus saja. Kenapa? Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat, itu adalah akibat dari gaya pikir yang salah. Atau saya menyebutnya adalah sumber dari semua energi negatif itu adalah pola pikir. Kalau kita melihat anak kecil, ya seperti kayak Sirel misalnya ya, anak kecil itu sebetulnya memiliki dua rasa yang membuat dia takut. Ya, yaitu apa? Anak kecil itu takut dengan suara keras dan takut dengan ketinggian. Tidak ada takut yang lain. Enggak ada, saudara-saudara. Nah, saya ambil contoh misalnya. Pernah ada seorang yang melakukan penyelidikan anak kecil ditunjukin kecoa, saudara-saudara.
Kecoaknya tentu bukan kecoak sungguhan ya, kecoak karet. Kan ada itu yang bentuknya kayak kecoak sungguhan. Pernah lihat ya, saudara-saudara? Anak kecil dikasih kecoak karet. Ternyata kecoak itu dipegang dan mau dimakan, saudara-saudara. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak ada rasa takut. Anak kecil itu takutnya itu hanya dengan ketinggian dan suara keras. Itu yang perlu diingat. Jadi, kenapa seperti itu? Saya ambil contoh dengan istilah kecoak. Anak kecil begitu lihat kecoak dia akan dimakan. Tetapi ibunya dia akan teriak, jangan, teriak, saudara. Anak itu terkejut. Begitu terkejut, dia akan mengolah di pola pikirnya. Ternyata kecoak itu berbahaya. Sehingga anak yang tadinya berani dengan kecoak, dia akan menjadi takut. Nah itu dia memunculkan rasa takut. Sebetulnya sumbernya dari situ, saudara-saudara. Begitu diteriakin anak ini kaget, sehingga di pola pikirnya dia akan mengolah. Nah ada banyak hal yang harus kita perbaiki mulai sekarang. Saya akan memberitahukan kepada saudara tentang rujukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rabi Shaul. Mari kita buka di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Begini bunyinya. Selebihnya hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebijakan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat di dalam aku, perbuatlah itu dan Elohim damai sejahtera akan ada bersamamu. Disinilah Rabi Shaul mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki gaya berpikir, yaitu memikirkan hal-hal yang baik, yang membawa damai. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Saya ambil satu contoh misalnya. Saudara lihat itu gambar apa? Jeruk nipis. Siapa di sini yang pernah makan jeruk nipis? Angkat tangan. Wah, semua pernah ya. Sekarang coba buktikan bahwa apa yang saudara pikirkan itu akan berpengaruh dalam dunia fisik. Saudara bayangkan jeruk nipis ini, ya. Kemudian jeruk nipis ini dibayangkan ditaruh di tangan dan dikucurkan di lidah saudara. Apa yang saudara rasakan? Kecut, ya, asam. Padahal pertanyaannya, ada enggak jeruknya? Enggak ada. Tapi pikiran saudara menciptakan jeruk, maka itu akan bereaksi di mulut kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, jadi yang saya katakan, ketika gaya berpikir kita ubah, akan terjadi perubahan dalam dunia fisik. Kita tentu ingat bagaimana ketika Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh nahas atau si ular itu untuk menjatuhkan Hawa. Si ular berkata bahwa jikalau engkau makan dari buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan menjadi seperti Elohim. Lalu di situ pola pikir dari Hawa mulai mengolah. Kalau begitu berarti Tuhan itu jahat loh.
Kenapa sih kok saya dijadikan Tuhan? Kok enggak seperti dia saja? Ini si ular ini baik sekali, si nahas ini. Dia kasih petunjuk saya. Maksud ya Bapak Ibu? Baik sekali. Kenapa? Karena yang aku dulunya tidak tahu, sekarang aku tahu. Ternyata untuk menjadi seperti Elohim, kita harus makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Berarti Elohim ini, wah nggak baik. Harus susah-susah ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Mana pohonnya tinggi lagi. Kita sudah pernah membaca di dalam kitab Henok bukan Bapak Ibu? Bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu buahnya seperti anggur, baunya harum, warnanya indah, dan pohonnya tinggi seperti pohon cemara. Jadi si Hawa berpikir, Tuhan ini kok susah amat ya, kenapa sih enggak aku dibikin seperti dia saja langsung. Wah saya terima kasih banyak ya ular, ya terima kasih engkau sudah tunjukin saya akan menjadi seperti Elohim. Padahal Bapak Ibu, ketika Tuhan menjadikan manusia, itu sudah seperti Elohim. Ngerti enggak? Jadi untuk menjatuhkan manusia, untuk membuat manusia itu jauh dari Tuhan, untuk membuat manusia itu jadi mencurigai Tuhan, diubah gaya berpikirnya, saudara. Sampai di sini paham? Nah, sama seperti kondisi dan keadaan yang ada sekarang ini. Orang susah, sedih, takut, khawatir, dan lain-lain. Karena apa? Pikiran. Apalagi di zaman sekarang, di mana-mana orang ketakutan hebat, saudara-saudara. Oh ini ada varian baru, ngeri ketakutan. Ya kan? Itu sudah diprogram, mereka ngerti cara memprogramnya. Para raksasa itu memprogram dengan pola persis seperti nahas menjatuhkan Hawa. Dan bahayanya itu diulang-ulang terus, di mana-mana diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang dengan propaganda-propaganda dan bayangan-bayangan negatif tiap hari, hancur hidupmu. Paham enggak Bapak Ibu? Ada berita apa? Takut. Ya karena Anda mau terima itu. Para raksasa itu tahu betul. Karena spiritnya nahas atau si ular yang pernah menjatuhkan Hawa dengan merekayasa gaya berpikir. Sekarang bayangkan kalau orang yang dicekoi ini terus oleh para penguasa, sebuah negara akan diubah dengan pola pikirnya yang negatif dan orang-orang yang berpikir positif akan ditekan, diancam, dan bila perlu dibunuh. Ayo kita rame-rame berpikir yang negatif. Kita takut bersama-sama. Itu adalah gaya berpikir seperti nahas menjatuhkan Hawa. Ingat baik-baik itu. Dan seluruh dunia diprogram seperti itu. Sekarang saya ambil contoh. Kita itu punya otak. Kita punya logika. Ya, saya akan kasih tahu. Ayo kita main logika. Kalau saya salah kata-kata saya, angkat tangan, protes dengan saya. Sekarang ini kan orang nggak boleh salaman, ya toh? Kenapa nggak boleh salaman? Supaya tidak tertular. Iya toh? Orang salamannya pakai begini. Betul gak? Itu yang memerintahkan, itu salamannya enggak begini loh. Saudara lihat itu Joe Biden sama siapa itu?
Ya, itu sudah viral di mana-mana. Begitu di depan kamera salamannya begini. Tapi di luar kamera peluk-pelukan, saudara-saudara. Banyak itu videonya sudah di mana-mana. Jadi saya ulang, orang nggak boleh salaman supaya apa? Nggak tertular. Pakai logika ya, kalau saya salah protes saya. Ya, nggak boleh salaman supaya tidak tertular. Salamannya begini. Sekarang orang yang tidak salaman itu belanja di pasar. Dia nggak salaman juga bukan? Tapi dia pegang duit. Bisa nggak duit itu dipakai untuk ajang penularan? Bisa saja, saudara. Pakai logika. Harusnya apa supaya tidak tertular? Main duit juga nggak tertular. Pakai sarung tangan. Itu baru peraturan yang benar. Ngerti nggak? Tapi dunia diprogram sedemikian rupa dan orang disuruh tunduk tanpa harus menggunakan logika. Ini yang terjadi di zaman sekarang, saudara. Kira-kira saya ngomong benar apa salah? Logikanya dipakai, saudara. Kita lihat kemarin ada seseorang yang berkata kepada saya begini, Pak, saya kok melihat berita ini kok takut sekali. Kamu dapat berita dari mana? Dari grup. Saya bilang keluar dari grup. Ya sudah kalau begitu saya nggak akan baca beritanya. Ya sudah, Anda tidak usah keluar grup, nggak apa-apa. Begitu Anda membaca, Anda lemah, Anda akan rusak gaya berpikir. Ini loh, saudara-saudara. Gaya berpikir yang direkayasa sangat berbahaya. Maaf kalau saya lebih tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada masalah, coba selesaikan sebelum tidur. Kenapa begitu banyak orang yang hidupnya ancur-ancuran? Karena sebelum mereka tidur, ketika ada masalah tidak pernah terselesaikan. Suami istri ribut, tetapi pada waktu mereka mau tidur enggak pernah menyelesaikan masalahnya. Dianggap ya sudahlah, besok kan hilang sendiri. Itu sebuah kekeliruan besar. Karena itu akan menumpuk di alam supranatural. Dulu pada saat saya masih kecil, saudara-saudara, saya sering kali diceritain, didongengi, saudara. Memang bukan keluarga saya yang jadi tukang pendongeng, tetapi ada satu rumah, ya mungkin 100 meter lah dari tempat saya. Saya suka main di situ. Dan ayah dari teman saya ini, itu senangnya dongeng, saudara. Dikumpulin anak-anak, ada 10 kumpul di depan, dia dongeng, dia cerita. Ya. Nah, sekarang saudara perhatikan. Kenapa anak-anak kecil ketika belum tidur saat diceritain kok bisa terbawa dalam mimpi? Apalagi kalau didramatisir ceritanya. Kenapa anak itu bisa terbawa dalam mimpi? Karena ternyata saudara-saudara, saat saudara tidur, itu posisi pikiran saudara itu ada di gelombang theta antara 3 sampai 8 Hz dan amplitudo antara 5 sampai 50 mikrovolt yang akan berurusan dengan dunia alam semesta. Saya tidak tahu apakah budaya dongeng itu sekarang masih ada. Saya tidak tahu, saudara. Saudara yang punya anak, apakah saudara bisa dongeng anak kepada anak saudara? Dongeng apa sajalah. Apalagi dongeng tentang kitab suci kita. Atau yang terjadi justru sebaliknya. Kita melakukan tindakan-tindakan yang ternyata
membuat anak itu menjadi tertekan. Saudaraku yang terkasih, pikiran itu ternyata tidak bisa mengenal masa lalu dan masa depan. Yang dia tahu itu adalah masa kini. Saya ambil contoh. Kalau dulu saudara disakiti orang, dan saudara marah dengan orang itu, yang dirasakan marahnya kapan? Saya ulang sekali lagi. Dulu saudara pernah disakitin orang. Dulu. Ya. Dan saudara ingat kembali, hati saudara terluka, sakit juga. Sakitnya kapan? Dulu, sekarang apa yang akan datang? Sekarang. Peristiwanya sudah lewat, tapi masih dibawa terus sampai hari ini. Ini berbahaya, saudara-saudara. Dan saya katakan bahwa hal-hal yang seperti inilah yang akan merusak aura keberhasilan hidup saudara. Kehidupan kita tidak bisa maksimal karena keganjel perasaan seperti ini. Kalau saudara khawatir dan cemas untuk menjalani kehidupan yang akan datang, yang saudara rasakan sekarang atau yang akan datang? Sekarang. Padahal apa yang kita rasakan sekarang, itulah yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Paham enggak Bapak Ibu? Saudara mau jualan, tapi ternyata saudara itu takut. Waduh, ini kondisi kayak begini bagaimana ini? Saudara sudah tarik itu. Bayangan-bayangan buruk masa depan ditarik masa kini. Dan di situ saudara beri energi dengan perasaan saudara tentang ketakutan. Saya jamin engkau bikin bisnis, bisnismu tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena sudah diberi muatan energi negatif. Saudara paham enggak? Sehingga yang terjadi, saudara akan cemas, khawatir, takut, menyalahkan orang, memaki-maki orang. Seperti karakter-karakter buruk yang muncul itu diakibatkan karena gaya berpikir yang salah. Tapi coba sekarang kita rubah gaya berpikir kita. Bahwa aku adalah anaknya Bapa Yahweh. Aku dijaga dan dilindungi. Aku disayang olehnya. Coba. Saudara diam amati, lakukan interaksi dengan alam dan kagumi ciptaan Tuhan. Dulu saya pernah mengajarkan kepada saudara, bagaimana sekali waktu pada malam hari saudara lihat langit berbintang. Saudara rasakan energi alam semesta. Saya enggak perlu ulang pengajaran ini. Tetapi sekarang saya akan coba ajak saudara untuk menciptakan imajinasi yang indah. Coba saudara cari tempat yang sepi. Apakah di kebun boleh? Apakah saudara di taman ya boleh, di pantai boleh, atau di pegunungan. Cari tempat pemandangan yang indah seperti ini. Saudara duduk diam di situ. Dan rasakan energi alam semesta itu mendatangi kehidupan saudara. Itu adalah cara satu-satunya untuk membuat pikiran yang kacau itu bisa menjadi teduh. Dan di situ saudara bisa mengambil tekad untuk supaya gaya berpikir saudara itu sinkron, lari bersama dengan meditasi di situ. Karena ketika kita mengambil sikap yang seperti ini, saudara akan lihat bagaimana dahsyatnya apa yang Paulus katakan tadi. Jadi Paulus mengajarkan supaya kita membayangkan hal-hal yang baik.
Ciptakan itu di dalam pikiranmu. Memikirkan hal-hal yang baik itu kan tidak bayar, saudara-saudara. Saya sangat tertarik dengan apa yang Paulus ajarkan, yang saya bagikan pada pagi ini. Apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil. Kita terlalu banyak menerima input berita hoax, saudara-saudara. Yang digembar-gemborkan, dihembus-hembuskan. Sementara kebenaran ketika dimunculkan, tekan habis, saudara-saudara. Inilah kondisi keadaan dunia. Makanya mulai sekarang ayo kita akses hal-hal yang baik, supaya perjalanan hidup saudara akan berhasil. Saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, saya berbicara di panggung, di tempat di mana kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya katakan ketika engkau mengandalkan Bapa Yahweh, perjalanan hidupmu akan aman, tentram, damai, sejahtera. Saya berbicara di tempat yang kudus, saudara-saudara. Bapa Yahweh sudah berjanji kepada kita, dalam kondisi keadaan seperti apapun, Dia akan menuntun dan menggandeng kita sampai pada titik nafas yang penghabisan. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh betul-betul harus mengandalkan kekuatannya secara total. Bukan sekedar konsep beragama. Berapa banyak kita hidup di dunia ini terlalu dipenuhi dengan konsep agama. Di mimbar saja ngomongnya teriak-teriak, punya keberanian ini itu. Tapi begitu sudah di luar, nyalinya enggak ada sama sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita sampai selama-lamanya. Dunia boleh kondisinya seperti apapun. Tapi coba saudara berpikir secara mindfulness. Secara utuh. Bahwa aku tidak sendiri. Tapi aku bersama dengan Bapa Yahweh. Bersama dengan Roh Kudus. Hidupku akan ada dalam perlindungan dan kasih yang sempurna. Jadi hari ini Bapak Ibu. Ketika pikiran kita tidak berpikir hal-hal yang baik. Ketika pikiran kita diwarnai dengan rasa takut. Itu berarti saudara sudah keluar dari rule aturan dari Tuhan. Jadi hari ini saya ingin ubah semua gaya berpikir saudara. Dan nikmati kehidupanmu di dunia seperti di Shamayim. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau berkenan untuk mengubah gaya berpikir kami. Supaya gaya berpikir kami menjadi orang-orang yang mengikuti aturan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut dalam tangan kasih-Mu. Berkati usaha mereka, berkati mata pencaharian mereka, berkati rumah tangga mereka. Apapun yang mereka lakukan dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita dengar pengumuman, saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Untuk menindaklanjuti aksi donor darah di bulan Maret lalu, maka Kehilat akan mengadakan program donor darah tiap 3 bulan sekali. Donor darah akan dimulai pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 9 pagi di Kehilat.
Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Pertemukan kembali kami besok, untuk kami bersama-sama kembali beribadah, memuji dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaneh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau fri fahem teka shekar alapeka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Luka lara menjadi bahagia.